Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam tetap kondisi sehat walafiat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 dengan metode pembelajaran kita adalah menggunakan metode dalam jaringan atau daring. Anak-anakku, jangan lupa Pak Lili ingatkan untuk senantiasa mengisi absensi yang sudah Pak Lili share baik di WA maupun di Google Classroom. Silahkan itu diisi. Karena apa? Karena Pak Lili setiap harinya melaporkan kegiatan pembelajaran Pak Lili yang lakukan dengan kalian. Berarti nanti Pak Lili melaporkan hadir berapa, tidak hadir berapa, itu semua dilaporkan kepada kepala sekolah. Maka dari itu, saya mohonkan untuk kalian semuanya agar tetap melaksanakan apa yang sudah diperintahkan, yaitu dengan mengisi presensi atau absensi. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, setelah kemarin kita sudah membahas mengenai menghindari khomer, judi, dan juga pertengkaran, hari ini kita memasuki bab selanjutnya, yaitu melaksanakan sholat sunnah, atau di dalam buku paket bisa kalian lihat itu kalau di buku paket itu adalah bab yang keempat anak-anak, tetapi karena ada peringkasan materi karena pandemi COVID-19, itu bab 4 menjadi bab 3. Lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah, yaitu bisa kalian lihat mulai halaman 55 di buku paket yang sudah kalian terima dari perpustakaan. Itu silakan dibaca, silakan dijadikan sebagai referensi untuk pembelajaran, biar nantinya kalian tidak merasa kesulitan ketika melaksanakan kegiatan ulangan, penilaian harian, atau mengerjakan tugas, atau nanti misalnya penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Ada beberapa sholat sunnah yang kita lakukan sebagai seorang umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sholat yang secara hukum fikihnya adalah berhukum sunnah. Sunnah berarti tidak wajib untuk dilaksanakan, tetapi apabila dilaksanakan mendapatkan pahala. Ini ada beberapa gambar yang Pak Lili sampaikan di sini adalah ada gambar sholat Idul Adha, sholat gerhana, maupun sholat tasbih. Ini hanya sebagian kecil. Karena apa? Karena sholat sunnah itu banyaknya bukan main. Kalau kita mau melaksanakannya, insya Allah dapat pahala dari Allah. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan pada kesempatan hari ini, Pak Lili akan membahas beberapa hal terkait dengan sholat sunnah. Untuk pembelajaran hari ini, pertemuan 1, karena kita nanti di bab ini ada 3 kali pertemuan, sehingga Pak Lili mengambil part 1, part 2, part 3 itu nanti akan seperti apa.
Pertemuan yang pertama, setelah Pak Lili sampaikan materi ini, Pak Lili mengharapkan agar kalian mampu menyebutkan arti sholat sunnah berjamaah dengan tepat. Apa sih sholat sunnah berjamaah itu? Mengungkapkan 5 sholat sunnah yang termasuk berjamaah dengan tepat. Sholat sunnah tapi dilaksanakan dengan berjamaah, itu sholat macamnya apa saja? Menjelaskan perbedaan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan benar. Perbedaannya apa? Menjelaskan sholat sunnah, sholat istisqa, membedakan antara sholat kusuf dan sholat khusuf dengan tepat, menyebutkan arti sholat sunnah munfarid, mengungkapkan 3 sholat sunnah yang termasuk munfarid dengan tepat. Saya harapkan paling tidak dari 7 poin ini kalian bisa mampu menguasai 5 atau 4 poin, setengahnya sudah cukup. Sambil nanti Pak Lili memberikan sampel, ini masih proses pembuatan video sholat sunnah yang Pak Lili sebagai pelakunya, biar nantinya kalian lebih paham, lebih jelas. Pak Lili mencoba ini baru proses untuk pembuatan macam-macam daripada pelaksanaan sholat sunnah. Baik anak-anakku, kita lanjutkan dengan materi yang pertama. Sholat sunnah berjamaah. Apa sih yang dinamakan sholat sunnah berjamaah? Bisa kalian lihat di buku kalian, ini sama plek dengan buku kalian. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah? Pasti tentunya kalian sering melaksanakannya. Misalnya, pada saat melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, 2 sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini disebut sebagai sholat Idain. Artinya apa? Sholat Idain adalah sholat 2 Id, yaitu Id yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua Id Adha atau Idul Adha. Id itu artinya kemenangan. Kalian tentu tidak pernah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha secara munfarid atau sendirian. Pasti belum pernah kan? Tapi kalau masa pandemi seperti ini, mungkin juga hanya satu keluarga di rumah. Kedua sholat ini pasti dilaksanakan secara berjamaah. Secara lebih rinci, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah adalah sebagai berikut. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Sekali lagi Pak Lili tekankan bahwasannya apa sih yang dinamakan sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang berhukum sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Apakah boleh Pak dilakukan secara munfarid atau sendiri? Ini tidak boleh. Anjurannya adalah dilaksanakan secara berjamaah. Berjamaah itu yang bagaimana sih Pak? Ada imam, ada makmum. Nah, inilah beberapa sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah ini. Ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, gerhana matahari, sholat khusuf, gerhana bulan, dan sholat istisqa. Oke, Pak Lili lanjutkan. Cara pelaksanaan sholat sunnah sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah Idul Fitri. Bagaimana cara sholat Idul Fitri? Sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada pagi hari pada tanggal 1 Syawal. Setiap tanggal 1
Syawal atau Bodo Idul Fitri. Lah, cara melaksanakan sholat Idul Fitri, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, disimak baik-baik. Yang pertama, niat. Yang kedua, rakaat pertama membaca takbiratul ihram. Berarti niat. Usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini ma'mumal lillahi ta'ala. Seperti itu. Nanti di akhir ada gambar niatnya. Nah, ini. Usolli sunnatan idil fitri rok'ataini ma'mumal lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Berarti niat yang pertama. Setelah niat, rakaat pertama membaca takbiratul ihram. Jelas seperti sholat biasanya, Allahu Akbar. Nah, setelah Allahu Akbar pertama, itu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu bagaimana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya doa iftitah. Selanjutnya takbir lagi, Allahu Akbar. Lah, jeda antara takbir satu dengan kedua, mulai takbir yang kedua, itu membaca kalimat thayyibah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai sejumlah 7 kali. Berarti diingat, yang takbir yang pertama adalah membaca doa iftitah, ditambah dengan 7 takbir berikutnya, di sela-sela takbir membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah akhir takbir yang ke-7, kemudian baru membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjut dengan membaca surah. Surah kalau kita makmum ya membaca surah-surah pendek ada sudah cukup. Misalnya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Misalnya seperti itu kalau makmum cukup surat pendek. Beda lagi kalau kalian sebagai imam. Kemudian rukuk seperti biasa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Rukuk membaca 3 kali, terus setelah itu berdiri, i'tidal. Kemudian dilanjut dengan sujud.
Terus setelah sujud, duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, bangun, dan memasuki rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua adalah takbirnya selama 5 kali. Di sela-selanya masih sama, dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru kemudian surah Al-Fatihah, dilanjut rukuk, dilanjut i'tidal, dilanjut sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Pak, misalnya saya kok atau imam atau saya ketika di rakaat pertama kok terlupa, Pak, tidak membaca takbir selama 7 kali. Apakah sholatnya batal, Pak? Tidak. Itu kan hanya sifatnya sunnah. Ketika kalian sudah niat, terus kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca iftitah, kok langsung Fatihah? Tidak takbir sebanyak 7 kali, tidak apa-apa. Itu sifatnya kan hanya sunnah, berarti sunnah tidak wajib. Nah, ketika lupa tidak membaca takbir sebanyak 7 kali, langsung diteruskan seperti melaksanakan rukun-rukun daripada sholat yang lain. Hampir sama di rakaat yang kedua, misalnya lupa, Pak, tidak takbir sebanyak 5 kali, boleh, tidak apa-apa. Tidak langsung membatalkan sholat sunnahnya. Itu prosedur atau kronologi rangkaian daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Lah, apa bedanya dengan sholat Idul Adha? Langkah-langkahnya sama, cuma yang membedakan adalah niatnya. Kalau niat sholat Idul Fitri, usolli sunnatan Idul Fitri rok'ataini ma'mumal lillahi ta'ala. Sedangkan sholat sunnah Idul Adha, usolli sunnatan Idul Adha rok'ataini ma'mumal lillahi ta'ala. Hanya berbeda di niatnya. Untuk langkah-langkah pelaksanaan sholatnya sama. Berarti kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara sholat sunnah Idul Fitri dengan sholat sunnah Idul Adha, perbedaannya hanya pada niat. Niatnya kalau Idul Fitri usolli sunnatal Idul Fitri, kalau Idul Adha usolli sunnatal Idul Adha. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Kalau belum bisa nanti bisa ditanyakan ke Pak Lili. Nah, waktunya juga membedakan. Oh ya, tambahan untuk waktu pelaksanaan sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri itu berbeda di waktunya. Waktu maksudnya di sini adalah tanggalnya. Kalau waktunya itu sama, waktu pukulnya misalnya pagi hari. Sampai dengan sebelum duhur atau habis waktu duha. Dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri tadi 1 Syawal, kalau Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan sama dengan sholat Idul Fitri, yang membedakan hanya niatnya. Sudah Pak Lili singgung tadi di awal. Berarti jelas ya, untuk sholat Idul Adha sama plek dengan Idul Fitri, kecuali niat dan tanggal pelaksanaannya. Selanjutnya adalah sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan oleh hamba atau oleh orang atau oleh manusia
untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sholat istisqa adalah sholat di mana seorang atau masyarakat atau manusia menginginkan diturunkannya hujan oleh Allah. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwasanya ketika melaksanakan sholat istisqa itu harus berada di tempat yang lapang. Boleh di lapangan, boleh di persawahan. Karena kan persawahan kan lagi kemarau kan bisa dijadikan sebagai tempat agak padat. Ada juga yang mengatakan ketika sholat istisqa harus menggunakan pakaian yang jelek. Atau maksudnya bukan yang bolong-bolong, bukan. Tetapi bukan pakaian yang bagus, tetapi jelek, tetapi harus terbebas dari najis alias suci. Atau baju-baju yang sudah lama. Seperti itu. Kalau berdasarkan runtutan peristiwa daripada untuk melaksanakan sholat istisqa, ini disunatkan untuk sebelum melaksanakan sholat istisqa itu diawali dengan puasa 3 hari. 3 hari, misalnya kalau sudah ditentukan jadwal sholat istisqa-nya hari Kamis, berarti hari Senin, Selasa, Rabu itu harus melaksanakan puasa sunnah. Kemudian memperbanyak istighfar dan bertaubat di hari keempat, membawa hewan ternak ke tanah lapang sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwasanya tidak hanya manusia, hewan atau umat atau makhluk Allah yang lain seperti hewan ini juga membutuhkan air. Maka dari itu biar nantinya Allah memberikan hujan karena melihat kondisi makhluknya yang membutuhkan air. Dengan harapan gampangannya melaske biar nantinya diberi. Seperti kamu misalnya minta kepada orang tua dengan nada melas, itu kan pasti orang tua kita akan merasa iba dan kasihan. Akhirnya kamu diberi atau dituruti permintaanmu. Nah, seperti itu. Sholat istisqa sekali lagi adalah sholat untuk meminta hujan. Berarti ada cara tersendiri yang diperintahkan Allah ketika mengalami sebuah masalah. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya kunci daripada kehidupan di dunia ini, ketika kamu mempunyai banyak masalah, silakan untuk melaksanakan 2 hal perintah Allah di dalam Al-Quran. Apa itu? Melaksanakan sholat, dan yang kedua adalah bersabar. Banyak sekali kan perintah-perintah sholat terkait dengan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu pengen hujan, kemarau, silahkan sholat istisqa. Misalnya kamu dalam kondisi bimbang, silahkan sholat istikharah. Misalnya kamu kekurangan rizki, silahkan untuk melaksanakan sholat duha, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Selanjutnya, pelaksanaan sholat istisqa sebetulnya hampir sama dengan pelaksanaan sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Untuk mengenai jumlah rakaatnya, terus proses-prosesnya itu sama. Sama dengan sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Yang membedakan apa? Satu, yang membedakan niatnya. Niatnya usolli sunnatal istisqa'i
rakaataini lillahi ta'ala. Kalau di sini usolli sunnatal idil adha, li idil adha ini diganti sunnatal istisqai rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, iftitah, suratul Fatihah. Ada juga yang berpendapat seperti setelah takbiratul ihram, iftitah, terus takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama, dan di rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Hampir sama dengan sholat id. Yang membedakan adalah niatnya. Sama, iftitah, terus takbir 7 kali, di sela-selanya subhanallah walhamdulillah, terus membaca suratul Fatihah, surah-surah, terus rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, dilanjutkan rakaat kedua sampai dengan tahiyat akhir dan ditutup dengan salam. Cuma yang membedakan yang lain adalah ketika Idul Fitri dan Idul Adha setelah sholat id itu kan khutbah. Khutbahnya yang awal pertama kali dibaca adalah Alhamdulillah. Khotib membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Kalau sholat istisqa yang dibaca khotib ketika berkhutbah setelah sholat istisqa apa? Yaitu istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus dilanjutkan apa yang ingin disampaikan dalam khutbah tersebut. Sudah jelas? Sudah bisa membedakan apa itu sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan apa itu sholat istisqa. Masing-masing sholat ini dilaksanakan secara berjamaah. Itu saja yang bisa Pak Lili sampaikan untuk kesempatan pertemuan yang pertama. Semoga nanti segera selesai video yang dibuat Pak Lili biar nantinya kalian melihat secara detailnya bagaimana proses pelaksanaannya. Dan semoga kalian bisa memahamkan atau bisa memahami apa yang menjadi pembelajaran hari ini. Materi hari ini kalian sudah dapat 3 ilmu, bagaimana cara sholat Idul Fitri, bagaimana sholat Idul Adha, dan bagaimana sholat istisqa. Ditambah lagi tahu apa itu yang namanya sholat sunnah berjamaah dan apa itu pembagian daripada sholat sunnah berjamaah. Pembagian sholat sunnah berjamaah diantaranya adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan istisqa. Ada sholat kusuf, ada sholat khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Misalnya ada pertanyaan, sebutkan sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Pasti kalian sudah bisa. Untuk memantapkan kalian mendalami materi di bab 4 atau di bab 3, kalau di LKS maupun di buku paket itu bab 4, maka dari itu tapi karena ada peringkasan materi, bab 4 menjadi bab 3. Ini ada tugas pengetahuan untuk memperdalam materi pada pertemuan hari ini, biar nantinya kalian tetap fokus, tetap semangat, tetap belajar, tidak lupa dengan pembelajaran, dan akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Tugasnya cukup ringan saja, mengerjakan soal pilihan ganda dan uraian di LKS. Mulai halaman 26 sampai dengan halaman 30. Rincian soalnya 25 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. Seperti di bab pertama, kalian mengerjakan di LKS, terus kemudian setelah selesai dikumpulkan di sekolahan ke meja Pak Lili. Atau ketika bertemu Pak Lili, silakan disampaikan.
Bagi yang tidak punya LKS, sekali lagi silahkan menuliskan soal plus jawaban di kertas folio bergaris dengan mencantumkan nama, nomor absen, dan kelas. Tugas dikumpulkan di sekolah dengan batas waktu maksimal 1 minggu setelah tugas diberikan. Berarti kalau diberikan hari Senin, berarti Senin depan harus sudah mengumpulkan. Kalau diberikan hari Rabu depannya sudah harus mengumpulkan. Sekali lagi, itu yang bisa Pak Lili sampaikan. Ini untuk pertemuan berikutnya. Pak Lili ucapkan terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, ilmunya bisa bermanfaat untuk semua orang, untuk keluarga, untuk saudara, dan untuk anak-anak cucu kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.